Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Hadratal kiram wal muhtaram, para alim, para ulama, wabil khusus Romo Kiai Haji Nur Hadi Muhammad beserta keluarga yang senantiasa kita harapkan barokah beserta doa beliau. Yang saya hormati Agus Maulana Syuhada yang senantiasa kita hormati, segenap jamaah Qiyamul Lail dan semua santri kesemuanya rahimakumullah. Pertama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam ini kita masih dilimpahkan taufik serta hidayah oleh Allah sehingga kita bisa berkumpul bermunajat di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kumpul-kumpul kita yang seperti ini betul-betul dijadikan tambahan amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah Qiyamul Lail yang saya hormati, saya ingin menjelaskan atau membacakan terkait keutamaannya membaca sholawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika, inna aulan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya sholatan. Terus Kanjeng Nabi, sesungguhnya paling utamanya orang, paling bagus-bagusnya manusia kelak di hari kiamat, yaitu orang yang paling banyak membaca sholawat kepadaku, kata Kanjeng Nabi. Paling banyak. Berapa jumlahnya? Gak ada hitungannya. Seperti yang diterangkan pada malam-malam yang kemarin, sampai sahabat itu bertanya, kalau membaca 10 kali Kanjeng Nabi itu bagus, tapi lebih banyak lebih bagus. Kalau sehari semalam itu membaca 100 kali Kanjeng Nabi itu baik, ya, tapi lebih banyak lebih baik. Maksudnya sampai berapa? Ya enggak ketemu berapa-berapanya. Saking banyaknya, saking bagusnya membaca sholawat. Pun langsung pada cerita. Hukiya anna mra'atan ja'at ilal Hasan al-Bisri. Ada sebuah cerita, dahulu kala ada seorang perempuan bertamu pada Syekh Hasan al-Bisri. Syekh Hasan al-Bisri. Syekh Hasan al-Bisri itu tergolong minat tabi'in, bukan sahabat, bukan tabi'in. Beliau bergurunya kepada sahabat. Bahkan guru-guru beliau itu adalah sahabat semua. Jumlahnya itu ketemu 120 sahabat guru beliau itu. Jadi sahabat semua. Makanya beliau itu sampai dijuluki Sayyidut Tabi'in, yaitu pemimpinnya para tabi'in, yaitu Imam Hasan al-Bisri. Jadi ada seorang perempuan bertamu pada Imam Hasan al-Bisri. Tamu perempuan itu tanya, faqalat ya Ustad, innali bintan matat uridu an aroha fil manam. Ustad, kata tamu perempuan itu, ibu-ibu udah,
Saya itu punya anak perempuan tapi sudah meninggal dunia. Lah saya itu kangen, rindu pada anak saya ingin ketemu dalam mimpi. Ya. Saya ingin ketemu dengan anak saya dalam mimpi. Fa'allimni syai'an minal khawas hatta arroha. Tolonglah Ustadz, kasih saya amal-amalan atau apa sehingga saya bisa mimpi anak saya. Karena kangennya seorang ibu pada anaknya. Akhirnya fa'allimha as-salat. Oleh Imam Hasan Al-Bisri, ibu itu diberi amal-amalan solawat. Moco solawat bu jenengan singkatah, insya Allah jenengan bakali mimpi yugone jenengan, bakali mimpi putri ini panjenengan. Diamalkan oleh ibu itu. Faro'at bintaha fil manam wa 'alaiha libasun min qatron. Setelah diamalkan oleh ibu itu, si ibu betul-betul mimpi ketemu anaknya, dan anaknya itu dalam mimpinya itu menggunakan pakaian mingkotron, pakaian dari cor-corannya timah, ya sing umep iku, timah sing gawe ngaspal ya. Jadi tubuhnya itu penuh dengan itu, dalam arti disiksa anak perempuannya. Wa fi unukiha ghillun, dan di lehernya itu diikat dengan rantai, dibelenggu dengan rantai. Wa fi rijlaiha qaydun min narin, kakinya juga diikat dengan api neraka. Intinya anak perempuannya itu datang dalam mimpinya si ibu itu dalam keadaan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Fastaiqadat wa ja'at ilal Hasan Al-Bisri bakiyatan. Akhirnya bangun karena kaget ya. Bangun si ibu itu, esok paginya dia datang lagi pada si Hasan Al-Bisri wa wasafat ma ra'athu. Dan si ibu itu nangis dalam menceritakan anak putrinya itu. Syekh, anak saya kok gini Syekh, sambil nangis si ibu itu karena enggak tega dengan anaknya. Fabakiya Al-Hasan wa ashabahu. Akhirnya Syekh Hasan Al-Bisri beserta santri-santrinya pada nangis mendengar cerita si ibu itu. Sedih. Tsumma mado muddatan, selang beberapa hari dari cerita si ibu itu, faro'a Al-Hasan Al-Bisri fil manam annaha fil jannah ala saririn wa ala ra'siha tajun yadi'u ma bainal masyriq wal maghrib. Selang beberapa waktu, selang beberapa hari, Imam Hasan Al-Bisri mimpi anaknya ibu itu. Lah dalam mimpinya Syekh Hasan, anaknya ibu itu berada di dalam surga. Ya, istimewa berada di dalam surga. Wa ala rosya tahajun, di kepalanya terdapat mahkota yang bersinar yadi umma bainal masyriq wal maghrib, yang mana sinarnya itu memenuhi jagat timur sampai jagat barat. Saking padangi cahaya dari mahkota tersebut. Faqalat ya Ustadz ata'rifuni. Anak itu bilang sama Imam Hasan Al-Bisri dalam mimpi, ya Ustadz ata'rifuni, Ustadz Syekh nopo panjenengan kenal tenggulo, kata anak perempuan itu. Faqala Al-Hasan rahimahullah ta'ala, lah enggak do, aku gak kenal neng sampean, awamu iki sopo ya, moro-moro mimpi orang perempuan ada di surga. Faqalat ana bintu tilkal mar'ah allati allamtaha as-salat, kulo niki putrinya
ibu yang pernah diijazai solawat kali panjenengan. Faqala Al-Hasan rahimahullah bi ayyi sababin nilta hadal manzil. Oh iya Dok, saya ngerti. Ya saya tahu. Terus kok bisa sampean itu memperoleh derajat yang seperti ini? Laung kata ibu sampean ono di neraka, sampean disiksa. Ya, saiki kok sampean wis ono di swarga. Ya. Apa penyebabnya? Fakolat ya Syekh marra bi makbaratina rajulun fasalla ala nabi alaihi salatu wassalam marratan wa ja'ala thawabaha lana wa kana fi makbaratina 550 insanan mu'adzabin. Syekh, suatu ketika ada orang laki-laki lewat di kuburan kami. Ya, orang itu lewat di kuburan kami dan orang itu baca sholawat pada kanjeng Nabi sekali. Dan hadiahnya diberikan kepada kami yang ada di kuburan-kuburan itu. Hadiahnya baca sholawat satu itu. Sedangkan jumlah kuburan yang ada di situ itu 550 kuburan yang mana penghuninya sama-sama disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokai fadilai maca sholawat satu kali itu, akhirnya semua 550 kuburan yang sedang disiksa itu diangkat siksaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanudiya irfa'u anhumul adab bi barakati sholati hadar rajul ala nabi alaihi salatu wassalam. Diangkat adabnya penghuni-penghuni kuburan tersebut barokahnya membaca sholawat pada kanjeng. Pun kesimpulan dapat kita tarik pemahaman kalau kita melewati jalan-jalan kok melewati kuburan, baik itu lewat di embong pinggirnya ono kuburan lah seperti niki nggih, sebelahnya koperasi niki ya, atau sampean yang dari Baran mungkin lewat di napa niku Mbak Sufyan nggih, atau di dekat rumah sampean ada kuburan, jangan lupa bacalah sholawat ya, bacalah sholawat untuk ahli kubur. Kalau guru saya mengijazahkan ping telu mawon ya, jangan banyak-banyak. Sholawat apa Pak? Ya pokok sholawat sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. 3 kali aja. Niat dalam hati, niat ganjarane sholawatku ini tak berikan kepada semua ahli kubur yang ada di sini, yang muslimin wal muslimat. Ya. Tak berikan pada semua ahli kubur yang ada di sini, yang muslimin muslimat. Khawatirnya di kuburan itu ada yang kafir. Nggih. Lah enak ya, yang kafir. Ya. Moro enggak tahu salat, enggak tahu poso, moro-moro enggak disiksa. Ya. Nah biarin yang muslimin muslimat tok mawon. Niku saking Bayi Jasim ngoten. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bayi Jasim itu kalau undangan, nggih, kalau undangan nah, naik mobil, kadang naik becak gitu, rutinan. Kalau melewati kuburan, beliau itu selalu membaca sholawat. Kata orang yang nyupir, pernah suatu ketika beliau itu membawa putranya, namanya Gus Abdul Qadir. Ya, masih kecil, masih belum, ya baru belajar jalan. Gus Abdul Qadir itu. Nah, bilang beliau sama putranya, "Aki, iki maringin ono kuburan, aki ngekeo hadiah nang wong-wong kuburan." Ini namanya masih kecil nggih. Kuburan iki hadiah. Iki hadiahnya.
namanya masih kecil. Padahal sebetulnya disuruh membaca sholawat 3 kali mawon. Kenapa? Orang-orang ahli kubur itu jawab pada sholawat kita dan mendapatkan rahmat dari sholawat kita dan mendoakan siapapun yang membacakan sholawat kepadanya. Tak dungakno muga-muga perjalanannya selamat, tak dungakno muga-muga hajati terkabul. Didoakan sama orang-orang ahli kubur. Nggih. Jadi jangan lupa, jangan takut. Terutama niki konco-konco santri karena yang paling dekat dengan kuburan. Nggih. Terutama santri putri, buka gerbang langsung kuburan. Kuburan ini. Nggih. Makanya hati-hati, jangan bercanda di situ. Ya, lari-lari, tarik-tarian sampai ada yang jatuh di situ. Untungnya bukan saya yang ada di situ di kuburan itu. Kan jagolen tarik soho kono. Macam-macam budaya tasan agak-agak salat baca sholawat ya. Lah itu hati-hati baca sholawat pada Kanjeng Nabi, jangan banyak-banyak 3 kali mawon, kalau bisa disertai salam. Assalamualaikum ya al-kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa inni insyaallah lahikun. Mari ngoten maca sholawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sambil jalan. Niat dalam hati, ganjaran sholawat tak kasihkan semua pada ahli kubur yang ada di situ. Insya Allah yang ketika itu disiksa diangkat siksanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barokahnya bacaan sholawat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, itu yang dapat kami sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat barokah. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.